Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu dosen, kepada asisten dosen, dan rekan-rekan semuanya. Di sini, kami dari kelompok 6, kelas 26, akan mempresentasikan rancangan kami yang bernama Biodigester Portable, di mana biodigester ini dapat mengubah sampah organik hasil rumah tangga menjadi energi terbarukan. Kelompok kami beranggotakan 9 orang. Di antaranya ada Femus Mahathir, Tessa Anggraini, Valeri Elaine, Farhan Dwi Putranto Fadli, Dava Kusuma Perdana, Mario Farel Wibowo, Iputu Gedevis Utama, Muarafatul Hidayah, dan Hilmi Ausyaf. Yang pertama ada latar belakang. Apa sih masalah lingkungan? Ini semua berawal dari sampah sisa makanan. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020, di mana 37,3% berasal dari aktivitas rumah tangga. Dan berdasarkan jenisnya, 39,8% sampah merupakan sisa makanan. Dari masalah tersebut, kelompok kami merumuskan beberapa masalah diantaranya. 1. Bagaimana cara mengubah limbah organik dan sisa makanan menjadi sesuatu yang lebih berguna. 2. Bagaimana cara mengatasi krisis energi yang sedang terjadi saat ini. 3. Bagaimana cara membuat alat yang dapat digunakan dalam mengubah limbah organik dan sisa makanan menjadi biogas. Di sini kami merancang alat yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Alat ini bernama Biodigester Portable, di mana dapat mengubah sampah organik menjadi biogas seperti yang disebutkan di awal. Biogas sendiri adalah campuran metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian bahan organik. Next. Kelebihan dari biogas sendiri, yang pertama ada mengurangi permasalahan lingkungan. Next. Berikutnya ada alur perancangan. Dimulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan batasan, merumuskan kriteria, perumusan solusi alternatif, pengambilan keputusan, perumusan spesifikasi, sampai komunikasi dan pelaporan. Nah, selanjutnya di sini ada alternatif desain berdasarkan jenis bahan baku, cara pengisian, dan jumlah reaktor. Baik, yang pertama itu berdasarkan bahan bakunya, bahan baku biogasnya ada sistem basah dan sistem kering, di mana sistem basah memiliki keunggulannya itu tertutup sehingga kontrol bau lebih baik dan peralatan yang digunakan lebih sederhana dan dapat dibuat dalam skala lebih kecil. Untuk kelemahannya itu membutuhkan pre-treatment, membutuhkan air dalam jumlah banyak, dan menghasilkan digestate cair, sehingga perlu dikeringkan terlebih dahulu. Untuk sistem kering, keunggulannya tidak menghasilkan digestate cair, dan kelemahannya itu potensi baunya ada potensi bau, perlu sistem dan peralatan yang lebih kompleks, dan biasa dioperasikan dalam skala besar. Yang kedua itu berdasarkan metode pengisiannya, itu ada continuous feeding, keunggulannya itu menghasilkan biogas lebih banyak, lebih stabil, dan pertumbuhan mikroorganismenya lebih stabil dan lebih populer digunakan. Kelemahannya itu investasi lebih tinggi tapi lebih ekonomis. Untuk batch feeding, kelebihannya lebih mudah dioperasikan dan investasi lebih murah. Untuk kelemahan, potensi kehilangan biogasnya besar, dan juga produksi biogas tidak stabil. Kemudian selanjutnya, berdasarkan jumlah reaktornya terdapat dua alternatif, yaitu yang pertama dengan reaktor satu tahap, dan yang kedua dengan reaktor dua tahap. Keunggulan dari reaktor satu tahap adalah kebutuhan investasi dan biaya operasional lebih kecil karena hanya diperlukan pembangunan dan pemeliharaan satu reaktor. Kemudian lahan yang dibutuhkan lebih kecil, pemeliharaan lebih sederhana. Sedangkan kelemahan dari reaktor satu tahap adalah produksi lebih rendah. Kemudian keunggulan dari reaktor dua tahap adalah proses berlangsung lebih stabil sehingga produksi biogas lebih tinggi. Sedangkan kelemahan dari reaktor dua tahap adalah investasi yang dibutuhkan dan biaya operasional lebih tinggi, lahan yang dibutuhkan lebih besar, dan pemeliharaan yang lebih rumit. Kemudian berdasarkan keunggulan dan kelemahan masing-masing alternatif tersebut, kami memilih sistem dengan jenis bahan baku berupa sistem basah, kemudian cara pengisian menggunakan sistem continuous feeding, serta dengan reaktor satu tahap. Kemudian selanjutnya terdapat manual pengoperasian. Yang pertama, limbah sampah rumah tangga akan dipilah terlebih dahulu menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah anorganik akan disisihkan karena tidak akan diproses menggunakan sistem biodigester ini. Kemudian untuk sampah organik akan diberikan perlakuan fisik berupa pemotongan sampah menjadi kecil-kecil dan diencerkan.
Selanjutnya, sampah organik tersebut diberikan perlakuan kimiawi berupa penambahan NM4 dan NMMO. Selanjutnya, sampah tersebut dimasukkan ke dalam sistem biodigester melalui saluran inlet. Selanjutnya, sampah organik tersebut akan mengalami 3 tahap, yaitu tahap hidrolisis, asidogenesis, serta metanogenesis oleh bakteri, di mana ketiga proses tersebut terjadi secara berkelanjutan dan berjalan dalam kondisi optimal. Dari proses tersebut dihasilkan biogas, serta ampas dari biogas treatment, di mana biogas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar serta pupuk organik, pupuk alami. Next. Baik, berikutnya kami merumuskan spesifikasi alat dari biodigester ini. Next. Ada 8 kriteria desain yang kami tetapkan untuk desain biodigester ini. Yang pertama dari faktor kinerja produk, yaitu dapat mengolah sampah organik hasil limbah rumah tangga. Yang kedua dari aspek lingkungan, yaitu tidak memakan lahan banyak dan tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga dari persyaratan pengguna, yaitu orang biasa mampu menggunakan biodigester. Yang keempat dari manufakturnya, yaitu biodigester memiliki unsur pakai yang cukup lama dan mudah dalam pemasangan. Yang kelima adalah persyaratan pengoperasian, yaitu mudah untuk dioperasikan. Yang keenam, persyaratan perawatan, yaitu mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan. Yang ketujuh dari aspek mobility, yaitu mudah dipindahkan jika tidak digunakan. Dan terakhir adalah dari aspek keselamatan dan keandalan, yaitu biodigester harus kokoh agar tidak terjadi kebocoran. Next. Nah, dari faktor-faktor tadi, kami merancang sebuah alat dengan beberapa elemen. Yang pertama ada saluran masuk slurry dengan fungsi sebagai tempat masuknya slurry. Materialnya dari pipa PVC. Nah, saluran ini berukuran diameter 3 inci dengan katup untuk membuka atau menutup saluran. Yang kedua ada saluran keluar residu. Dengan fungsi sebagai tempat keluarnya residu, materialnya juga dari pipa PVC, berukuran diameter 3 inci dengan katup untuk membuka atau menutup saluran. Kemudian yang ketiga ada saluran keluar biogas yang berfungsi sebagai tempat keluarnya biogas, materialnya berupa selang gas dan akan dihubungkan dengan kompor gas di luar sistem. Yang keempat ada tangki penyimpanan gas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan biogas, materialnya terbuat dari plastik PVC berukuran 94 x 100 x 25 cm. Kemudian ada tangki reaktor yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan slurry sebagai tempat berlangsungnya tahapan hidrolisis, asidogenesis, dan metanogenesis. Materialnya terbuat dari plastik PVC. Kurang lebih dapat menampung sekitar 84,3 liter slurry. Kemudian yang terakhir ada rangka frame yang berfungsi sebagai bentuk biodigester. Material terbuat dari besi, kemudian berbentuk balok dengan dimensi 170 x 100 x 130. Nah, lalu hubungan antar elemennya dapat dilihat pada slide di bagian kanan. Next. Baik, berikut ada desain alat biodigester portable kami. Dapat dilihat pada layar terdapat gambar teknik dari desain alat kami. Alat kami memiliki spesifikasi panjang 1,7 meter untuk panjangnya dan tingginya 1,3 meter. Dan berikut ada gamtek lebih detail komponen-komponen alat pada desain alat kami. Dan pada alat kami menggunakan sistem biofilter untuk memfilter biogas yang dihasilkan agar dihasilkan biometan atau CH4 murni yang akan kita gunakan sebagai bahan bakar. Berikut ada video cuplikan desain 3D alat kami. Dapat dilihat yang berwarna biru merupakan tangki slurry-nya atau tempat bereaksinya biogas untuk menghasilkan biogas, sedangkan yang berwarna putih itu merupakan sistem untuk penekanan gas, berwarna hitam merupakan tangki penyimpanan gas, dan yang berbentuk corong merupakan biogas filter. Dan dapat dilihat ada saluran inlet dan saluran outlet untuk memasukkan dan mengeluarkan slurry. Berikut ada gambar dari desain 3D alat kami. Dapat dilihat alat kami
hanya berukuran sedada orang dewasa dan tidak memakan banyak tempat. Baik, berikutnya juga ada simulasi alat kerja kami. Jadi setiap alat kami dimasukkan selari, dia bakal mengeluarkan juga selari yang sebelumnya sudah ada. Dan selari yang keluar ini selanjutnya akan diolah terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai pupuk alami. Dan berikut proses pembuatan biogas di dalam tangki pembuatan biogasnya. Ya, terdiri dari 4 tahap yang sebelumnya sudah dijelaskan dan akan menghasilkan biometan atau CH4 murni setelah keluar dari biogas filter. Selanjutnya ada video animasi dari biodigester portable yang kami rancang. Selanjutnya yaitu ada RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Next. Di sini ada kebutuhan alat, bahan, serta perkiraan biaya yang mana total dari harga material di sini sebesar Rp1.433.500. Next. Lalu ada rincian anggaran biayanya dengan total biaya sebesar Rp1.796.850 dan itu sudah termasuk dengan PPN 10%. Next. Berdasarkan perancangan yang kami lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, krisis energi yang terjadi dapat diatasi salah satunya dengan memanfaatkan limbah organik. Yang kedua, limbah organik dapat diolah menjadi biogas dengan menggunakan alat berupa biodigester portable. Yang ketiga, biodigester portable dapat dirancang dengan menggunakan proses dan alat bahan terlampir. Next. Presentasi ini diakhiri dengan kutipan dari Thomas Shakespeare, "The most sustainable way is to not make things. The second most sustainable way is to make something very useful, to solve a problem that hasn't been solved." Yang artinya, cara yang paling berkelanjutan adalah tidak membuat sesuatu. Cara kedua yang paling berkelanjutan adalah membuat sesuatu yang sangat berguna untuk memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Next. Kemudian di sini ada poster dari produk kami yang bernama Biodigester Portable. Di bagian atas sebelah kiri terdapat logo dari Institut Teknologi Bandung. Di tengahnya terdapat tulisan FTSL ITB yang merupakan fakultas kami. Di sebelah kanannya terdapat logo angkatan kami, yaitu Mahawira. Di bawahnya ada nama dari rancangan kami yang bernama Biodigester Portable. Di tengah terdapat ilustrasi dari rancangan kami beserta dengan komponen-komponennya, yaitu ada pipa inlet sebagai tempat masuknya seluri, tangki reaktor sebagai tempat pembentukan biogas, biogas filter sebagai filter hasil gas dari tangki reaktor, katup pengaman tekanan sebagai pengatur tekanan gas, tangki penyimpanan gas sebagai tempat penyimpanan gas yang dihasilkan, dan pipa outlet sebagai saluran untuk mengeluarkan kotoran yang telah difermentasi oleh bakteri. Di bawah sebelah kiri terdapat mekanisme kerja alat secara singkat. Yang pertama, sampah dimasukkan melalui saluran inlet. Lalu di dalam tangki reaktor terdapat 3 tahap, yaitu hidrolisis, acidogenesis, dan metanogenesis, yang kemudian akan menghasilkan pupuk alami dan biogas. Di sebelah kanannya terdapat keunggulan dari produk kami. Dan di bawahnya terdapat anggota dari kelompok kami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Seperti peribahasa, tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan kelompok kami yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.